Bertemu lagi bersama saya, Pak Nur. Salam sehat dan salam bahagia buat rekan-rekan dan teman-teman Bapak Ibu guru olahraga dimanapun berada. Kita lanjutkan untuk latihan soal pretest maupun OP, persiapan juga karena soalnya juga hampir-hampir mirip untuk PPG PJOK yang segera hadir. Pada proses belajar mengajar atau PBM merupakan interaksi berkelanjutan antara perilaku guru dan perilaku peserta didik. Itu menurut Moston dan Arspot tahun 94. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar ada 4 faktor yang tidak dapat dipisahkan. Ini 4 faktor menurut Moston dan Arspot. Apakah A. Tujuan, materi, metode, dan evaluasi. B. Materi, langkah, PBM, metode, dan penilaian. Kalau lihat soal seperti ini teman-teman, Bapak Ibu guru semuanya, setiap option pasti ada yang sama, itu kita garis bawahi, nanti ada triknya ya. Yang C. Metode, langkah-langkah, PBM, evaluasi, dan penilaian. Yang D. Materi, metode, evaluasi, dan penilaian. Yang E. Materi, langkah-langkah, evaluasi, dan penilaian. Yang garis bawah ini adalah rata-rata pembuat soal itu dalam mengecoh jawaban pasti ada satu jawaban benar di antara option yang ada. Itu pasti, biasanya kayak gitu. Nah, itu metode pasti ada ya. Ini seandainya teman-teman Bapak Ibu guru semua belum memahami materinya Moston, ini kita nalar saja. Bentar, ada metode. Yang kedua, kita cari yang sama di antara option yang lain. Ada evaluasi. Oke, di sini kita sudah mengeliminasi satu, yaitu yang E. Di sini ada semuanya ya, ada metode, materi, metode, evaluasi, dan evaluasi. Di sini tidak ada evaluasi ya. Ini cara saja ya. Dan di sini ada langkah-langkah PBM. Ada antara A, C, dan D. Sebenarnya dalam kajiannya dari Moston itu adalah 4 faktor, yaitu adalah tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Jadi ketika melihat soal seperti ini, Bapak Ibu guru cari kata-kata yang semuanya option itu pasti ada. Nanti akan mengarah ke sana jawabannya. Ini di sini dari Moston. Proses belajar mengajar atau PBM merupakan interaksi berkelanjutan antara perilaku guru dan perilaku peserta didik. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, terdapat 4 faktor yang tidak dapat dipisahkan, yaitu tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Penilaian masuk ke evaluasi sini ya. Kita lanjut ke nomor 2. Kesempurnaan proses belajar mengajar tidak terlepas dengan penggunaan sumber belajar. Sumber belajar yang digunakan berasal dari berbagai bentuk dan jenisnya. Seperti apa pemahaman teman-teman atau pemahaman Anda tentang sumber belajar dan dari mana sumber belajar itu didapatkan? Hanya fokus di sini ada 2 pertanyaan. Sumber belajar, apa yang dimaksud dengan sumber belajar dan dari mana sumber belajar itu didapatkan? Option yang mengarah pengertian sumber belajar dan sumber belajar dapat dari mana? Kita lihat. A. Sumber belajar adalah merupakan segala sesuatu yang berupa sekumpulan bahan dan dapat dimanfaatkan dalam kepentingan proses belajar mengajar, sehingga dapat mempermudah aktivitas belajar. Ini pengertian dari ini ya. Sumber belajar dapat berasal dari lingkungan sekitar tempat tinggal peserta didik, dapat berasal atau sengaja dibuat sebagai sumber belajar. Ya, ini sudah tepat nih jawabannya, yang paling tepat yang ini ya.
Kita lihat yang B, C, dan D, dan E. Bahan yang dipergunakan dalam aktivitas belajar mengajar, sedangkan sumber belajar dapat diperoleh dari berbagai tempat. Ini maksudnya sumber belajar ya. C. Asal usul media dalam proses pembelajaran dan diperoleh dari banyak tempat. Ini juga kurang tepat ya. Yang D. Semua media yang digunakan dalam proses belajar mengajar dan diperoleh dari banyak tempat. Ini juga kurang tepat. Yang E. Perangkat media yang digunakan dalam proses belajar mengajar dan diperoleh dari berbagai sumber. Nah, ini yang cukup lengkap adalah yang A ya. Lanjut ke soal nomor 3. Dalam sumber belajar yang selama ini Anda gunakan, tentulah banyak bentuk dan fungsinya. Ada perangkat keras dan ada pula perangkat lunak. Seperti apa pemahaman Anda tentang perangkat lunak dalam pembelajaran? Perangkat lunak ya, yang ditanyakan adalah perangkat lunak. Ini ada keras, ada lunak, yang ditanyakan adalah perangkat lunak. Ini juga harus sedikit, juga mudah soalnya. A. OHP, proyektor, slide, tape recorder. Ya, perangkat keras semua yang ini ya. Yang B. Video atau CD player, buku, teks, modul transparansi, kaset program audio, kaset program video. Ya, ini berhubungan dengan apa namanya? Ini yang tepat yang berhubungan dengan perangkat lunak. Kita coba yang C, D, dan E. Komputer, proyektor, yang D komputer, OHP, yang E tape recorder ya. Ini juga keras semua. Jadi jawabannya adalah yang B, nggak ada masalah ya. Untuk yang nomor 4, sebagai media yang meletakkan cara berpikir konkret dalam kegiatan belajar mengajar, tentulah memerlukan pengembangannya yang disesuaikan terhadap kebutuhan peserta didik. Seperti apa dasar pengembangan media yang akan diberikan kepada peserta didik demi kesempurnaan media itu sendiri ya. Apa dasar pengembangan media yang akan diberikan? A. Apakah penerapan alat bantu yang terbaru dan terbaik? B. Pemahaman psikologis, tujuan, metode, dan kelengkapan alat, kesesuaian dan keterpaduan. Yang C. Kemutakhiran, tujuan, dan kelengkapan. Yang D. Kemanfaatan dan tujuan pembelajaran. Yang E. Kemutakhiran, tujuan pembelajaran, dan kelengkapan, dan metode. Dasar dalam pengembangan media adalah dari option ini, jawabannya paling tepat adalah yang B. Dasar untuk pengembangan adalah pemahaman psikologis anak, tujuannya, kelengkapan anaknya, dan ketersesuaian materi dan sebagainya, dan keterpaduan. Itu ya. Nomor 5. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih sumber media pengajaran. A. Apakah objektivitas program pengajaran, sasaran program, situasi dan kondisi. B. Faktor kebutuhan dan program. C. Sebaiknya guru memilih terlebih dahulu media manakah yang sesuai dengan tujuan dan bahan pelajaran yang akan diajarkan. Yang D. Menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Yang E. Keampuhannya. Ini ya agak kurang ya. Cara pembuatannya dan maupun cara penggunaannya ini juga kita singkirkan. Jadi faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih sumber media pengajaran yaitu adalah yang pertama adalah objektivitas program pengajaran sesuai dengan kurikulum, sasaran program sesuai dengan situasi dan kondisi. Ini yang jawaban yang paling tepat. Di sini sedikit saya kasih pembahasan. Objektivitas yaitu harus diutamakan dan guru harus menghindari tentang subjektivitas, sehingga media pembelajaran
tidak atas dasar kesenangan pribadi itu seorang guru ya. Yang kedua, program pengajaran sudah disinggung tadi bahwa sumber media harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik itu isinya, strukturnya maupun kedalamannya. Sasaran program yaitu adalah anak didik yang menerima informasi melalui media pengajaran. Maksudnya pada tingkat usia tertentu, baik itu SD, SMP maupun SMA, dia mempunyai cara berpikir yang berbeda. Maksudnya sesuai dengan umurnya, dia memiliki cara yang berbeda, baik itu cara berpikirnya, daya imajinasinya maupun daya tahan dalam belajarnya. Yang nomor 4 adalah situasi dan kondisi, bahwa situasi dan kondisi sekolah, baik ruangannya digunakan maupun kondisi anak dalam mengikuti pembelajaran. Itu sedikit dari saya, sedikit-sedikit lama-lama menjaga di bukit. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam bahagia dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.